warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kami dapat mempresentasikan makalah kami dalam bentuk video. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko Ibu Mustanirah SE SYME. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-temanku kelas 4 PSE. Saya Aistutika Duriatul Khairiyah sebagai moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya diskusi dalam video kali ini. Untuk anggota kelompoknya yaitu 1. Dinda Sevi Rinandiana Solehah, 2. Winda Prayakti, dan 3. Wahyu Oki Hirawan. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Penutup. Untuk membuka diskusi dalam video kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu sesi penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Winda Prayakti. Kepada Mbak Winda, waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian dari risiko kredit. Risiko kredit sendiri secara umum adalah risiko kerugian yang sehubungan dengan pihak-pihak peminjam yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kembali dana yang sudah dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah jenis resiko berdasarkan aktiva. Jenis resiko berdasarkan aktiva juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, asset conversion lending. Asset conversion lending adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer. Yang kedua, asset protection lending. Asset protection lending adalah pemberian kredit yang bersifat jangka panjang, tidak direncanakan untuk melunasi pokok pinjaman pada akhir periode produksi, melainkan pinjaman mengikuti prinsip going concern, yang artinya suatu bisnis yang akan terus berlangsung tanpa jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah cash flow lending. Cash flow lending adalah pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap. Jenis-jenis resiko yang kedua adalah jenis resiko berdasarkan kegunaan. Jenis resiko berdasarkan kegunaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kredit investasi. Kredit investasi sendiri yaitu kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Dan yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja. Jenis resiko yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan kredit. Jenis resiko berdasarkan tujuan kredit terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan volume usaha dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit. Dan yang kedua, kredit konsumtif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif. Kemudian jenis-jenis risiko kredit yang selanjutnya itu berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu itu ada 3. Yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, yang ketiga kredit jangka panjang. Yang pertama kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama itu 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga, kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pada umumnya, kredit ini merupakan kredit investasi. Kemudian selanjutnya berdasarkan jenis dana yang diberikan. Ada 2. Yang pertama cash loan dan non cash loan. Yang pertama yaitu cash loan merupakan kredit yang dananya itu langsung dicairkan kepada nasabah.
non-cash loan itu tidak langsung ditarik menggunakan tunai, namun di dalamnya sudah terkandung suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan valuta kredit. Yang pertama, kredit valuta rupiah, yaitu pinjaman yang diberikan dengan mata uang rupiah. Pada umumnya, pinjaman ini diberikan oleh perbankan kepada para debitur yang melakukan permohonan kredit. Kemudian yang kedua itu kredit valuta asing, yaitu pinjaman yang diberikan menggunakan mata uang asing. Kemudian selanjutnya itu tujuan resiko kredit. Tujuan utama dari resiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyedia dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan risk adjusted return, menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang satu metode kualitatif 3R dan 5C. Adapun pedoman 3R yaitu returns, berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Maka kredit tersebut bisa menghasilkan pendapatan. B. Repayment capacity, berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Yang C. Risk bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Selain pedoman 3R, ada juga pedoman 5C, yaitu 1. Karakter, menunjukkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. D. Capacity, adalah kemampuan meminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaan dengan efektif dan efisien. C. Capital, adalah posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. D. Collateral, adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. E. Condition, adalah sejauh aman kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan membalikan pinjaman. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Yang pertama adalah A. Rating perusahaan. Rating digunakan untuk menunjukkan tingkat risiko perusahaan tersebut. B. Model scoring kredit. Pada dasarnya digunakan untuk melihat risiko kredit berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. Model scoring kredit tiga yaitu 1. Model diskriminan, model probabilitas linear, dan model probabilitas logit. Yang kemudian adalah penyebab kredit macet. Yang pertama yaitu kelemahan dalam analisis kredit. Yang kedua, bank terlalu ekspansif. 3. Riwayat nasabah. 4. Asal ada agunan. 5. Revisi kredit yang tidak tepat waktu. Yang terakhir yaitu plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu mengenai contoh risiko kredit. Di dalam PPT sudah diberikan contoh risiko kredit, yaitu PT Bank Raffina memberikan kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal di Pekanbaru dengan plafon kredit 100 juta rupiah. Modal yang saat ini dimiliki bank adalah 10 juta rupiah. Kredit ini telah memenuhi ketentuan OJK, yaitu diberikan perorangan. Tuan Dr. Zaki Majid MBA, agunan diikat hak tanggungan dan bank telah memiliki sistem dan prosedur memadai untuk menilai dan memantau nilai argumen secara berkala. Rasio nilai kredit terhadap nilai argumen adalah 90% di bawah ketentuan OJK, dan penilaian agunan dilakukan penilai internal bank. Untuk yang akan dibahas yaitu mengenai perhitungan nilai aset tertimbang menurut risiko atau ATMR dari kredit yang dimaksud sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Untuk yang kedua, bila diasumsikan rasio kecukupan modal adalah 8%, berapakah modal sesuai regulasi yang harus disediakan oleh bank sesuai dengan ketentuan? Untuk yang ketiga, yaitu apakah modal yang dimiliki bank masih memenuhi ketentuan kecukupan kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan?
Bagaimana sih cara pembahasannya? Mari kita lihat. Untuk pembahasan pada poin 1, yaitu nilai ATMR. Kredit beragun rumah tinggal dapat dikategorikan dengan kredit penetapan bobot risiko. Tagihan yang didasarkan pada peringkat dengan bobot risiko sesuai regulasi adalah 35%. Jadi, bobot risiko sesuai regulasi itu sebesar 35%. Dengan demikian, ATMR dapat dihitung dengan cara rumusnya, yaitu ATMR sama dengan tagihan bersih dikalikan dengan bobot risiko. Untuk tagihan bersihnya itu sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk bobot risikonya tadi sudah disebutkan bahwa bobot risiko sesuai regulasi itu ada 35%. Jadi 100 juta rupiah dikalikan 35% sama dengan 35 juta rupiah. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu nilai regulatori kapital. Rumusnya sama dengan persen rasio kecukupan dikali nilai ATMR. Tadi kan persen rasio kecukupannya sudah diketahui, yaitu 8% ya. Nah, untuk nilai ATMR-nya juga sudah diketahui bahwa sebesar 35 juta rupiah. Jadi, 8% dikali 35 juta rupiah sama dengan 2.800.000 rupiah. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kecukupan KPMM. Dengan modal yang tersedia sebesar 10 juta rupiah, nilai regulatori kapitalnya adalah 2.800.000 rupiah, berada di poin 2. Dengan demikian, modal yang ada masih mencukupi dan sesuai ketentuan. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih.